Untuk tips untuk jadi asdos ya, yang terpenting adalah dekat sama dosen. Nah, diingat ya, dicatat. Halo semuanya, selamat datang kembali di episode ketiga dari Highcast Hima Podcast. Aku Pasraka yang akan menemani teman-teman sekalian ngobrol dengan tamu kita nih, yang gak kalah menarik dari tamu-tamu sebelumnya. Nah, kali ini kita bakalin ngobrol tentang tema yang udah lama kita tunggu-tunggu, yaitu tentang asdos. Nah, dengan tema yang spesial kali ini, tentunya kita kedatangan tamu yang spesial pula, yaitu seorang dosen dan juga seorang asdos. Nah, siapa sih tamunya nih? Boleh dong kita minta kepada tamu kita untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Silakan. Siapa dulu nih? Ya, Bapak dulu aja, Pak. Silakan. Oke, mungkin perkenalan ya teman-teman ya. Mungkin yang jarang ketemu saya, tapi sepertinya sih kalau ngobrol-ngobrol pasti ketemu ya. Nama saya Lesus Gonzaga Pratnya Sidawara, bisa dipanggil Pak Aga atau Pak Agon ya. Saya dosen baru di informatika, kurang lebih 1,5 tahun sudah di sini, dan saya juga alumni Atmajaya. Silakan. Oke, perkenalkan semuanya. Aku Joshua Puniwan Yahya, ya angkatan 21. Kebetulan juga temannya Pak Aga. Sudah tahu ya, Pak? Kan kita dekat ya. Iya dong. Bestie. Luar biasa. Nih, jadi kali ini kita bakalan ngobrolin tentang asdos. Penasaran nggak sih tentang asdos itu? Nah, kita langsung tanyain aja nih ke dua narasumber kita hari ini. Nah, jadi ke Kak Jospun dan Pak Aga. Kan Pak Aga dulu juga asdos ya kan Pak? Betul. Ya, jadi Pak Aga dulu deh. Apa alasan Pak Aga buat mendaftar jadi asdos? Oke. Nah, kan waktu dulu zaman jadi mahasiswa itu pasti ada beberapa aspek yang kita lihat ya. Betul. Selain dari kita mendalami ilmu gitu ya. Alasan yang pertama sih biasanya menambah pengalaman. Karena apalagi yang suka ngajar gitu kan pasti nambah pengalaman situ. Yang kedua, menambah keuangan. Karena jadi asdos itu ya ada benernya lah teman-teman, salah satunya itu ya paham lah kalau waktu masih jadi mahasiswa lah ya. Teman-teman juga saya pasti tahu ada alasan tertentu nih tertarik jadi asdos kan. Terus yang ketiga itu privilege. Tahu privilege? Nggak tahu ya. Jadi untuk privilege jadi asdos itu teman-teman kalau di Atmajaya itu bisa KRS awal pertama. Jadi kalau misalnya ada kelas yang mau diincer nih, udah jadi mata kuliah yang favorit, terus udah tahu mau ngambil dosen siapa gitu kan, nah itu bisa diatur di awal supaya ada waktu yang luang ketika bisa ngikutin nanti ngajar di mata kuliahnya yang dia dosen itu. Nah itu privilege-nya. Terus privilege yang kedua itu mungkin nanti teman-teman ada yang bisa merasakan juga sih. Biasanya kalau udah jadi asdos itu kan dikenal sama dosen. Oh iya, betul. Nah, betul. Biasanya nanti kalau ada acara-acara kampus atau acara dari dosen itu sendiri, misal pengabdian, biasanya diajak. Jadi diajak jadi asistennya. Ya, bantu acaranya kayak gitu. Nanti bisa dapat sertifikat, bisa dapat ya macam-macam lah. Jadi memang ada banyak keuntungan ya jadi alasan buat Pak Agun berdaftar jadi asdos. Kalau misalnya Kak Jospun, apa alasannya? Aku sih dulu, bukan dulu ya, sekarang jadi asdos, apalagi kan asdos yang Bapak Agon pegang juga mata kuliahnya. Sebenarnya nggak beda jauh sama Pak Aga juga, karena aku ngelihat ini sebenarnya mata kuliah yang emang dulu waktu aku semester itu juga gemarin juga. Jadi kayak ya pas itu all out banget lah, kayak ini matkul yang aku suka. Seenggaknya waktu itu aku suka. Kayak emang ngerasa ini yang informatika banget, karena kan di mata kuliah itu kan kita juga buat desain, mungkin pasti juga ngerasain ya. Nah itu juga, terus mungkin privilege juga sih yang Pak Aga bilang, karena menurutku ini apa opini pribadiku doang sih, maksudku kalau masalah gaji ya itu sebagai bonus. Nah jadi yang utama sebenarnya kalau menurutku ya satu relasi, dua pengalaman, terus tiga itu sebenarnya yang Pak Aga bilang juga tadi itu KRS duluan, karena aku ngerasa KRS duluan tuh bener-bener privilege yang banget gitu loh, karena aduh situs kita tuh KRS sangat sulit gitu, nanti kalian ngerasain sendiri.
Jadi ya mungkin itu aja sih. Oh sama ini Pak Aga kurang notice Pak. Privilege dari Astus tuh dapat spama juga. Iya, spama asisten dosen. Iya, itu dapat kita. Iya benar. Oke, 5 atau berapa gitu? Iya banyak. Jadi memang ada banyak sekali privilege atau juga keuntungan yang didapatkan dari Astus ini ya kan. Kalau cuma uang. Kalau Kak Jos pun kan tadi milih PDK ya buat jadi. Wah, iya. Betul, saya Astus PDK. Pilih PDK buat jadi mata kuliahnya yang mau di Astusin. Nah, kalau Pak Aga sendiri itu mata kuliah apa tuh Pak? Dan apa alasan Pak Aga pilih mata kuliah itu buat jadi Astus? Waktu dulu ya. Iya. Nah kalau dulu itu ada mata kuliah namanya praktikum aplikasi komputer. Ya jadi kayak Word, Excel, PPT. Dulu ada MATLAB juga. Jadi itu diberikan untuk mahasiswa semester 1. Jadi pertama kali kalian kayak nge-refresh lah mata kuliah waktu pelajaran komputer waktu SMA. Supaya kalian nggak kagok lagi ketika pakai itu gitu kan. Terus yang kedua itu komputasi numerik, kalau sekarang namanya aljabar linear. Nah dulu itu pakai MATLAB. Jadi kita bisa menghitung-hitung ya persamaan linear banyak variabel, terus eliminasi Gauss Jordan itu diajarin di situ. Sama termasuk editing gambar itu ya pengolahan citra itu kita juga ajarin juga di MATLAB. Terus yang terakhir kali itu machine learning. Nah itu kan mata kuliah baru. Kebetulan waktu itu yang pertama kali mengajarkan itu Pak Sigit. Nah waktu itu hanya dipilih 3 asdos dan saya kebetulan diajak sama teman terus juga sama Pak Sigit akhirnya belajar karena bener-bener baru kan kita yang merintis machine learning itu di tahun 2018. Nah itu. Nah sekarang kalau misalnya Pak Aga jadi dosen nih, mungkin bisa di-spill dikit dong. Itu syarat-syarat menjadi Asdos itu apa aja sih Pak? Syarat jadi Asdos ya. Kalau dari apa nih? Mungkin dari akademik mungkin atau kualifikasinya mungkin Pak. Iya. Soft skill yang bisa mendukung. Soft skill terus tugasnya mungkin. Ini kualifikasi dulu ya. Kualifikasi biasanya sih ya tergantung dari dosennya. Jadi yang pertama itu yang seleksi umum atau ya istilahnya seleksi berkas ya. Itu yang pasti dilihat itu dari IPK. IPK minimal 3 kalau nggak salah. Terus nilai mata kuliah yang akan diampu. Jadi misalnya Daspro itu biasanya kalau nggak salah minimal minus. Setahu Pak minus. Kalau main tinggi ya. Ada yang B juga, ada yang B. Paling rendah tuh B sih. Tergantung dosennya, dia mensyaratkan apa. Terus mau ngajar yang pasti. Nah itu untuk soft skill ya teman-teman terutama nih kalau misalnya menjadi asdos itu mau ngajar, terus mau berkontribusi ya, terus terutama meluangkan waktu untuk mengampu mata kuliahnya itu sih. Kalau misalnya Kak Juspun sendiri sebelum jadi asdos nih, apa persiapan yang Kak Juspun lakukan buat daftar jadi asdos ini? Dulu aku kalau buat daftar Asdos tuh karena kan aku juga banyak relasi ya Pak Syah dari yang atas-atas, jadi aku banyak tanya juga untuk Asdos yang aku mau minati kayak PDK kan aku punya banyak kenalan, jadi aku tanya-tanya mereka lah kayak kira-kira kualifikasinya apa aja, terus yang tadi aku juga sebutkan tugas, kira-kira tugasnya apa aja kayak kualifikasi, misal buat apa, suruh buat apa, itu kan pasti ada walaupun yang nggak tahu tergantung dosennya juga kayak Pak Aga bilang. Jadi kayak ya tergantung dosen sih sebenarnya. Dari yang kenalan yang aku sering tanya juga dia bilangnya sebenarnya tergantung dosen. Jadi dosennya misal tahun ini apa, tahun sebelumnya apa itu beda, kadang beda. Jadi ya tergantung bebas-bebas. Jadi memang setiap tahunnya itu tergantung dosen dan juga tergantung angkatannya, persyaratannya itu berbeda terus begitu ya Pak? Ya bisa kayak gitu sih. Tergantung yang ngampunya ya, yang mengampu pada semester itu siapa. Kayak gitu. Lalu kalau kesehariannya Kak Jos pun sama Pak Aga, gimana tuh? Mungkin gimana caranya Pak Aga sama Kak Jos pun bekerja sama? Itu mungkin ada masalah-masalah yang dihadapi di dalamnya. Keseharian gimana nih? Sebagai dosen Asdos atau Asdos? Sebagai dosen dengan Asdosnya dan Asdos dengan dosennya. Gitu. Gimana nih Pak? Kita kan sudah sangat dekat gitu. Dari kamu. Jadi kalau dari aku kesehariannya ya, kalau sama Pak Aga, kan di PDK kalau teman-teman tahu kan nggak cuma diampu Pak Aga, tapi untuk kalau aku sama Pak Aga sendiri kita tuh udah dekat. Kadang kita juga ngomongin
kesukaan kita sendiri. Apa itu? Kamen Rider. Iya. Ya itu ya hobi, tapi ya tetap kalau udah lagi di kelas itu tetap harus profesional teman-teman. Jadi kalau udah di luar kelas ya bebas teman-teman mau. Sebenarnya bukan bebas sih, tergantung dosennya juga. Untung Pak Aga nih tidak terlalu strict, maksudnya kayak sama aku juga nyantai aja. Terus ya pokoknya kalau udah lagi di kelas atau lagi ngajar itu kalau sebisa mungkin dan kalau menurutku diwajibkan itu harus profesional. Jadi mau teman-teman dekat sama dosennya atau semisal asdosnya bareng teman dekat itu tetap harus profesional. Semisal kalau teman-teman ditanya sama mahasiswa ya langsung datang, kayak nggak banyak alasan gitu. Kalau menurutku sih gitu. Kalau kesehariannya mungkin karena aku nggak terlalu, maksudnya nggak ambil kelasnya Pak Aga yang benar-benar ngolah nilainya sih, nggak terlalu ngerti ya kalau yang nilainya kayak gimana. Tapi kalau dari aku sama dosen yang lain ya sebenarnya harus profesional juga. Kita harus tetap nepatin janji-janji yang udah dikasih lah. Semisal iya Bu, kita mau kasih nih daftar nilainya semisal minggu depannya, itu minggu depan harus dikasih juga, jangan mundur-mundur. Emang sebenarnya kalau dari dosen sih jarang ngasih deadline ya Pak kalau buat asdosnya. Tapi kan tetap aja kita kan di sini bekerja juga, toh dapat gaji juga, dapat privilege yang banyak. Nah itu kan jadi kita tanggung jawabnya gitu loh sebagai asdos gitu sih Pak. Menurut Pak Aga sendiri gimana? Kalau keseharian dosen tuh kami para dosen itu kan punya tridharma ya, 3 tugas, yaitu mengajar, pengabdian, sama meneliti ya, penelitian. Nah biasanya kami para asdos itu para dosen kenapa butuh bantuan asdos? Itu biasanya karena kami kan harus memenuhi 3 itu ya, kan waktu juga nggak banyak gitu ya maksudnya. Biasanya sih butuhnya itu dosen itu asdos biasanya bantu koreksi untuk kerjaannya praktikan. Jadi kayak misalnya kalau di kelas kita yang PDK itu yang bisa nulis sama Kevin ya, kayak gitu. Jadi misalnya tugas-tugas progres mingguannya kayak gitu. Terus nanti yang membantu mengumumkan habis ini apa, itu biasanya dari asdos. Terus selain itu juga kaitannya tadi ya, kalau misalnya kita butuh bantuan dari dosen, butuh bantuan untuk pengabdian gitu, nggak jarang juga kita minta tolong dari yang udah kenal gitu ya, misal asdos untuk ikut bantuin di pengabdiannya. Jadi kayak gitu sih biasanya kesehariannya kayak gitu sih. Kalau yang pasti juga biasanya kita ada koordinasi juga ya. Iya, kadang ada koordinasi. Koordinasi sama Bu Dita, sama Bu Bening, sama asdos PDK lainnya juga itu untuk planning nih habis ini apa tahapnya. Apalagi kalau misalnya kemarin habis nyiapin pameran ya. Iya, pameran. Nah, itu kan tahap-tahapnya juga kita yang planning. Semoga ini tayang sebelum pameran ya. Lalu setelah Pak Agun kan akhirnya lulus terus akhirnya jadi dosen. Nah, apa ilmu yang bisa Pak Agun dapatkan dari menjadi asdos ini? Ada impact apa yang dampaknya ya? Iya. Jadi kalau saya sih dari dulu ya ketika jadi asdos itu memang sukanya, salah satu alasan utamanya kenapa jadi asdos waktu itu ya, suka berbagi ilmu ya. Jadi awalnya karena suka untuk berbagi ya lewat ngajar gitu ya. Terus selain itu juga yang saya rasakan sekarang itu ya, saya menjadi seorang yang istilahnya itu lifelong learner ya. Jadi pembelajar sepanjang hayat lah istilahnya. Jadi kita memperdalam ilmu kita terus ya. Jadi mungkin dulu waktu jadi asdos saya ngerasain sih ketika itu machine learning masih pertama itu bikin modul kok susah banget gitu kan. Terus ini tuh sebenarnya ngerjain apa gitu, maaf ya Pak Sigit ya. Nah, terus setelah udah lulus terus kuliah S2 kan kebetulan saya juga topiknya ada machine learningnya nih. Saya jadi belajar lagi. Oh dari dulu modul waktu jadi asdos itu akhirnya saya pelajari lagi, oh ternyata ini maksudnya gini gitu ya. Terus semakin perdalam terus sampai akhirnya sekarang bisa paham bahwa oh ternyata dari pengalaman itu bisa bermanfaat gitu ya. Jadi untuk saya sekarang jadi ya memang harus memperdalam ilmu terus, memperbarui ilmu yang baru terus, karena kan teman-teman tahu ya tiap 6 bulan sekali, apalagi kita bidang informatika itu pasti akan ada teknologi baru. Iya. Dan itu kita harus bisa mengejar gitu ya, untuk paling nggak mempelajari yang state of the art gitu ya, di kala itu menjadi trennya, topnya gitu, supaya kita nggak ketinggalan kayak gitu.
Kalau misalnya Kak Jos pun yang belum jadi dosen nih, nah, Aduh. ada dampak apa jadi asdos ini mungkin dalam pendidikan, pertemanan, keluarga atau mungkin percintaan? Bisa di-spill. Jadi ini meluruskan aja ya. Aku sampai sekarang masih belum ada niatan untuk jadi dosen. Bukan karena apa, tapi karena emang ada sesuatu yang dikejar selain dosen. Tapi kalau buat mengajar sih senang-senang aja sih kalau buat ngajarin. Terus pertanyaannya tadi dampak ke kehidupan. Berat ya. Jadi kalau untuk dampak sendiri ya, aku sih ngerasanya satu. Sebenarnya bukan karena asdosnya sih, karena rumahku jauh aja dari sini. Nggak jauh-jauh banget sih. Kalau sama Pak Aga mungkin beda jauhnya, jauh banget ya, Pak. Kasih tahu Pak di mana Pak tinggalnya, Pak? Di Bandung. Waduh. 21 kilo di sini. Waduh, terima kasih Bapak. Ya, jadi itu kalau menurutku sih sebenarnya waktu tuh benar-benar kekuras banget, benar-benar seterkuras itu karena ya kan kita mau nggak mau harus tanggung jawab juga kan dengan apa yang sudah kita pilih. Nah itu juga ya mau nggak mau kita harus ngelakuinnya semaksimal mungkin karena menurutku sendiri ini moto hidup, bukan moto hidup sih, caraku berjalan dalam hidup tuh kalau kamu bisa lakuin ini hari ini semaksimal mungkin ya lakuin hari ini karena itu perlu sih. Maksudnya kadang kalau kita nunda-nunda terus apalagi di informatika ya, apalagi di semesterku ini, mungkin nanti kakak-kakak yang nonton juga semester 3 kan bener-bener banyak banget 4 praktikum. Itu kalau kita tunda-tunda kan makin lama makin banyak, makin numpuk. Uploaderku aja bisa di-scroll gitu kan, itu agak mengerikan. Jadi menurutku sih bener-bener waktu tuh bener-bener sangat jadi nggak bukan terbatas sih Pak, maksudnya kayak berkurang. Iya berharga banget. Jadi kayak ya kalau bisa kerjaan sekarang gitu. Dulu aku masih sering main game, nonton Kamen Rider juga. Sekarang sudah berkurang. Saya buka laptop sih, tapi ngerjain praktikum lain. Terus tadi pertanyaannya masalah ya keluarga dan percintaan. Enggak, aku mau bahas pertemanannya dulu. Oke. Asik. Untuk pertemanan sebenarnya makin banyak teman sih. Karena asus-asus kan jadi kayak ngumpul, kayak ngomong, kayak ngobrol lah, bukan ngegibah ya, maksudnya kayak ngobrol aja, kayak gimana kelas itu ya. Ya jadi lebih banyak teman lah. Jadi aku kayak ada kenal, apalagi kan dulu tahunku online kan. Itu jadi kayak kenal, ini ternyata kenal ini, ini jadi asus ini. Jadi kayak ya tambah banyak juga. Terus masalah kesehatan nih. Kesehatan saya sempat sakit 2 kali sih Pak. Masuk angin. Ya itu karena jadi asdos Kak? Enggak sih. Karena rumahnya jauh. Ya itu ya karena kecapean sih sebenarnya. Lagi hektik kan, terus teman-teman juga mungkin ngerasa bener-bener agak culture shock gitu kan, dari online jadi tiba-tiba offline kayak jebret. Pak Aga ngerasa nggak Pak? Ngerasa ya Pak? Jadi memang adaptasi ya gitu ya. Kan dulu offline terus online, habis itu offline. Ternyata balik ke offline lagi tuh transisinya agak capek juga. Kayak gitu kan. Padahal dulu ya tahan-tahan aja. Dulu kayak tahan-tahan. Dulu aku SMA ayo sikat gitu. Sekarang aduh jompo Pak. Dulu saya kuliah tuh pulang sampai jam 7-8 tuh nggak apa-apa, udah biasa. Sekarang kok kerasa gitu setelah kerja. Iya kan makanya Pak. Ya agak kaget lah. Terus sama masalah kayak pasti nih pengen bahas percintaan. lihat. Dia mau minta tips. Minta tips. Siapa tahu kan nanti ada yang kecantol gitu kan. Waktu dia jadi asdos. Oh iya gitu. Pasti mau jadi asdos apa dulu, Mas? PDK. Aduh, Pak, tandain ya, Pak. Oke. Masalah percintaan sebenarnya sih biasa-biasa aja sih. Ya, udah gitu aja sih. Oke, bener. Gak ada masalah apa-apa. Aman kok. Oke. Nah, aku cukup yakin teman-teman sekalian yang menonton pasti punya pertanyaan yang disimpan baik-baik dan mungkin pengen ditanyakan di acara podcast ini. Nah, pertanyaan itu adalah saran bagi teman-teman sekalian untuk yang pengen jadi asdos tuh. Mungkin dari Bapak dulu. Sebagai dosen itu ada saran apa buat teman-teman sekalian yang pengen jadi asdos? Apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dipelajari gitu. Ya, yang pertama saat untuk jadi asdos ya. Kalau mau jadi asdos itu yang pertama niatkan untuk ilmunya, teman-teman. Ya. Karena kita jadi asdos itu pertama ya menambah pengalaman, terus
pengalaman kan sebagai ilmu juga kan. Iya betul. Terus mengasah ilmu yang hard skill ya, jadi nanti buat teman-teman yang mau jadi Asdos Daspro ya diperdalam C-nya gitu kan. Kalau mau Asdos PDK ya diperdalam kreativitasnya ya kan, sama editingnya. Iya. Terus apalagi ya, yang web ya belajar yang web kayak gitu sih. Jadi fokusnya niatannya dulu ya untuk berbagi ilmu, menambah ilmu. Jadi nanti untuk itu tadi yang hard skill ya, yang programming, bahasa programming, terus mungkin itu dari skill editing atau sebagai macamnya, itu hard skillnya. Soft skillnya ya bagaimana kalian itu nanti berinteraksi dengan teman-teman ya, ataupun dengan adik tingkat, karena nanti praktikan itu kan sebenarnya yang kita layani ya teman-teman ya, kita membantu mereka ya untuk memahami materi, bagaimana mereka mengasah ilmunya ya. Nah itu jadi lebih ke pengabdian sih sebenarnya untuk menjadi Asdos ya. Jadi untuk privilege dan honor itu tadi itu bonus. Itu bonus. Jadi yang perlu didalami itu ya hard skill sama soft skillnya. Dan niatannya. Oh, dan niatannya. Oke. Kalau misalnya dari Kak Jos pun sebagai Asdos yang sudah jadi Asdos. Iya, nampaknya sih sudah mau berhenti. Udah mau ganti semester. Oh iya, nggak ada niatan buat itu. Pasti lanjut ya. Masih lanjut sih. Oh. Semoga ya kalau kalian nanti ketemu saya di matkul lain ya selamat gitu aja. Selamat berjumpa. Saran buat teman-teman buat nanti jadi Asdos, pertama tuh kalau menurutku konsistensi sih. Mau nggak mau kita sebagai Asdos tuh harus konsisten, kayak ya ini ya yang tadi aku udah jelasin juga kan, kalau udah ini ya kamu harus tetap ngerjain terus ini terus, soalnya supaya kita di mata dosen juga itu nanti kerjanya tuh nggak kayak cuma buat main-main gitu loh. Kadang tuh aku ngerasanya gini, orang tuh bakalan ngerasa puas kalau dia udah dapet, padahal kan sesuatu hal yang sulit itu mempertahankannya Pak. Iya. Dulu guruku tuh sering bilang itu Pak, mendapatkan tuh gampang, mempertahankannya Kan itu yang susah. Itu aku baru sadar pas kuliah sih. Oh itu artinya gitu loh. Jadi kayak ya mempertahankan konsistensi itu ya benar-benar susah gitu loh. Terus sama yang Pak Aga bilang juga, kalau mau teman-teman hard skill, misalnya nanti Daspro, tadi yang Pak Aga juga bilang web, itu ya diperdalam juga lah skillnya. Kayak ya semakin ya itulah. Terus untuk selanjutnya itu tuh tentang ngajar sih. Kalau masalah pengajaran tuh kita sebagai Asdos pasti kan senior. Nah, itu tuh jangan terlalu kayak senioritas banget. Karena menurutku tuh kayak kurang enak lah nanti untuk interaksi sama adik-adik tingkatnya. Kayak nanti ada canggung lah, atau nanti amit-amit ya. Maksudnya jadi omongan di belakang itu kan kurang enak juga. Karena menurutku sebagai Asdos kan kita juga yang benar kata Pak Aga, membantu dosen juga sama membantu adik tingkat juga. Kan kita mau nggak mau harus melayani mereka seperti semangat Atmaja ya. Seriusnya sih sebelum ini sedap, mantap, luar biasa. Terima kasih buat Pak Aga dan Kak Jos pun yang sudah berbagi bersama kita di episode ketiga Himapodcast kali ini. Nah, jadi semoga teman-teman yang udah menonton video kita kali ini bisa dicatat ya tips and trick buat jadi Asdos tadi. Mungkin bisa bantu teman-teman sekalian buat hunting matkul atau buat mempersiapkan diri sebelumnya. Semoga teman-teman pendengar Highcast tetap semangat dalam menjalankan kegiatannya setiap hari. Ada tambahan Mas? Ada tambahan untuk tips untuk jadi Asdos ya. Yang terpenting adalah dekat sama dosen. Nah, diingat, dicatat. Ingat teman-teman, episode terbaru Highcast akan ditayangkan setiap hari Jumat pertama di awal bulan dan tentunya akan diupload di Instagram himapodcast.uaj. Jadi teman-teman pantengin terus update dari kami. See you next time.